drop tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan siling atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Ya, itu baru Kapolri ya, yang tadi di belakang tadi yang sempat diamankan karena penjarahan, akhirnya dilepas ya. Iya. Nah ini memang ya situasi seperti ini kan sangat memprihatinkan ya Mas. Betul. Kita mungkin Mas Cip juga dulu pernah liputan ya di daerah bencana seperti apa ya kan. Yang dropping bantuan seperti apa yang dulu pengalaman Mas Cip di lapangan yang sangat mengesankan buat Mas Cip? Ya waktu itu kalau nggak salah pas bencana Merapi ya, salah. Nah, Merapi. itu memang Merapi memang suatu ini ya wilayah situ aja ya. Maksudnya wilayahnya tidak seluas sekarang nih ya. tidak seluas sekarang. Kalau ini kan 3 provinsi. 3 provinsi. Dan korban jiwanya juga cukup banyak ya, sampai Benar. terakhir itu datanya itu 800. Terakhir 807 ya. 647 masih hilang. 647 masih hilang. Artinya kan kalau total kan lebih dari 1000 itu ya. Kalau misalkan ya semoga aja yang 647 ini segera ketemulah dalam kondisi selamat ya. Amin. Ya memang kalau untuk dropping bantuan itu memang ya itu tadi ada banyak hal yang harus diperhitungkan gitu. Selain keselamatan personel juga keselamatan warga gitu, dan bantuan juga sampai pada titik yang dituju gitu. Jangan sampai bantuan sampai pada titik yang dituju tapi keselamatan personel sama alutsista tidak, ini kan repot juga. Karena tadi Panglima juga sempat bilang penekanannya itu pada keselamatan prajurit, personel dan alutsista. Karena juga awal-awal itu ada 3 anggota Babinsa itu yang meninggal di banjir sekarang ini meninggal karena yaitu ketika proses perbantuan evakuasi mungkin tidak memperhitungkan situasi atau mungkin karena memang situasi yang di lapangan tidak tentu akhirnya terbawa jadi korban 3 meninggal. Ditemukan meninggal ya? Ditemukan meninggal dari keterangan Panglima. Tadi ada keterangan Panglima ya? Coba kita dengarkan dulu keterangan Panglima. Kemudian tadi ada yang tanya tentang yang logistik yang hancur. Jadi kemarin dalam pemberian bantuan memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan. Karena di Padang ada personil TNI 3 personil, 2 dari POM, 1 Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sudah dijelaskan tentang dropping, jadi heli itu tidak bisa mendarat dimanapun, jadi landasannya harus siap. Jadi karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi. Sekarang kita berupaya sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah. Itu ya.
diutamakan keselamatan baik personil maupun alutsista ya. Sisa- Saya pernah ada cerita menarik nih Mas. Itu di waktu tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu kebetulan posko saya itu waktu itu ya, posko kami itu ada di lapangan terbang itu, Bintang itu. Lapangan terbang Aceh itu. Di situ jadi posko pasukan-pasukan militer bantuan dari luar negeri juga, termasuk dari Amerika. Pas kami lagi istirahat, itu padahal di bandara ya itu ya, lokasinya di bandara. Itu tahu-tahu helinya Amerika itu, heli Amerika tuh jatuh. Dan itu di depan mata ya. di depan mata gitu loh posisinya. Tahu-tahu dia lagi mau turun, lagi mau mendarat, tahu-tahu gimana nggak tahu, terus jatuh gitu ya, jatuh dalam posisi yang terguling gitu, jadi ya akhirnya kan rusak ya kan. Rusak jadi nggak bisa digunakan lagi. Ini Amerika loh ya. Iya. Ya memang Dan itu posisi di bandara yang safety ya, yang jelas harusnya safety, landasannya, ya. landasannya jelas. Nah ini di kondisi yang habis banjir dan longsor kayak gini memang harus lebih hati-hati lagi. Apalagi tadi Kasat juga sempat mengatakan kabel itu ya. ada kabel ya kan. Ada satu lagi pengalaman memang dropping bantuan pakai heli itu memang kita bicara teknis tadi ya. Bicara teknis itu pada saat ini bencana gempa Nias 2005 ya, 2005. Gempa Nias itu ada bantuan dari luar negeri juga. Waktu itu helikopter Sinox dari Singapura yang turun. Dua baling-baling itu. Dua baling-baling. Helikopter Sinox dia akan mendarat di lapangan kecamatan ya waktu itu ya. Di lapangan kecamatan di daerah Gunung Sitoli di Nias itu. Pas mau turun, kanan kirinya itu memang pemukiman penduduk gitu. Namanya helikopter Sinox kan dua baling-baling ya, dan dia anginnya memang luar biasa kenceng. Di situ sampai menerbangkan atap rumah warga, dan kebetulan atap rumah warga di sana itu kan kebanyakan dari seng ya. Begitu turun dikit, wah langsung kabur semua itu atap-atapnya. Ini yang dikhawatirkan ya, dropping bantuan dengan helikopter itu memang benar-benar harus hati-hati, harus secara teknis juga banyak yang diperhitungkan. Betul. Karena kita nggak tahu kan ketika helikopter itu mau mendarat sebelahnya ada tenda bantuan, tenda pengungsi bagaimana. Kalau tenda apalagi tuh bisa kabur itu tenda. Kalau di dalam itu kan tentu ditempati sama pengungsi kan, warga yang mengungsi. Kalau sampai merusak kan kasihan. Iya kasihan juga. Ya. Makanya memang memang harus di sisi lain kita tetap perlu dievaluasi ya dropping bantuan dengan helikopter itu. Apalagi yang dengan pesawat ya. Kita ada liputannya tuh, ada visualnya, kita coba play dulu ya. Dropping bantuan